Oke, baiklah anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke judul yang baru, pokok bahasan yang baru, yaitu induksi elektromagnet. Yang terakhir kita pelajari elektromagnet, listrik, magnet. Jadi arus listrik menghasilkan medan magnet kalau elektromagnet. Nah, sekarang dibalik. Kalau induksi elektromagnet, nah nanti medan magnet yang akan menghasilkan listrik. Jadi induksi elektromagnet adalah kebalikan dari elektromagnet. Itu pengertian induksi elektromagnetik. Seperti apa anak-anakku sekalian? Induksi elektromagnetik itu, mari kita lihat gambar yang akan ditampilkan ini. Nah, ini adalah magnet batang yang warna kuning ini, medan magnetnya yang selalu berarah dari utara menuju selatan. Yang ini kumparan dihubungkan dengan kabel ke alat yang disebut galvanometer. Galvanometer itu alat untuk mendeteksi apakah ada arus listrik atau tidak ya. Perhatikan, di sini tidak ada sumber arus listrik, tidak ada batu baterai, akumulator atau apapun. Ini hanya kumparan dan kabel, dan galvanometer ini adalah magnet. Nah, ketika posisi jauh seperti ini, galvanometer itu berada di tengah, itu artinya nol, artinya tidak ada arus listrik. Tapi, ketika kita gerakan dan masukkan tadi medan magnet berada di dalam kumparan, tadi kelihatan bahwa galvanometer menyimpang. Nah, kalau galvanometer menyimpang, artinya ada arus listrik. Ya. Nah, sederhananya, gejala tadi, gejala medan magnet memasuki kumparan, dari tidak ada menjadi ada, atau ada perubahan medan magnet. Nah, itulah yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik. Yang pertama ditimbulkan adalah GGL dulu, gaya gerak listrik dulu di antara dua ujung kumparan ini, yang kemudian menghasilkan arus listrik induksi. Ya, jadi induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya GGL induksi dan arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan, atau terjadi perubahan medan magnet di sini di kumparan. GGL induksi itu mirip dengan beda potensial atau tegangan pada listrik dinamik ya. Kan dulu kita belajar bahwa arus listrik itu timbul karena ada beda potensial. Ini juga sama. Kalau akibat induksi elektromagnetik, kedua tegangan di ujung kumparan itu disebut GGL, gaya gerak listrik, yang nanti menghasilkan arusnya disebut arus induksi. Itu pengertian induksi elektromagnetik. Nah, kita lihat sekarang keadaan lain ya. Ini dua magnet nih, utara ini selatan ya. Yang kuning medan magnet, ini galvanometer. Nah, ini ada lempeng besi lah ya, logam di sini di antara medan magnet ini. Kalau posisi seperti ini, galvanometer 0, berarti nggak ada listrik. Kalau kita gerakan, memotong medan magnet, terjadi perubahan flux magnet. Galvanometer tadi perhatikan menyimpang, artinya ada arus listrik. Padahal di sini tidak ada sumber arus listrik. Jadi benar bahwa medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Itulah yang disebut dengan induksi elektromagnetik. Ya. Nah, bagaimana kalau digerakkan ke atas ke bawah yang sejajar dengan arah medan magnet? Nah, apa yang terjadi pada saat penghantar digerakkan searah garis-garis gaya magnet? Tadi kelihatan galvanometer tetap aja di tengah, 0. Ya. Berarti tidak ada arus listrik yang dihasilkan. Karena searah, tidak ada perubahan flux magnet. Nah, jika jarum galvanometer tidak menyimpang, berarti di kedua ujungnya tidak ada, di kedua ujung ini tidak ada GGL induksi, ya, anak-anak sekalian. Jadi jelas bahwa perubahan medan magnet ini akan menghasilkan arus induksi. Nah, bagaimana cara menimbulkan gaya gerak listrik induksi? Itu banyak cara. Yang pertama seperti tadi, magnetnya digerakkan di depan
kumparan, kemudian dimasukkan, masuk, keluar, sehingga ini menyimpang terus. Kalau di dalam terus, dia tidak akan menghasilkan arus terus-menerus. Jadi harus masuk, keluar, baru ini arus terus jalan. Nah, yang kedua, posisinya seperti ini digantung. Yang penting ada perubahan medan magnet di kumparan ini, dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, seperti ini juga boleh. Gitu ya. Digerak-gerakkan di depan kumparan. Ini cara yang pertama, menggerak magnet masuk keluar. Yang kedua, memutar magnet di depan kumparan. Yang cara ketiga, ini kumparannya ada dua. Yang pertama ini dihubungkan ke batu baterai atau arus listrik searah DC, direct current. Nah, ketika arus dialirkan, maka medan magnet akan masuk ke kumparan yang sebelahnya. Maka di sini akan ada arus listrik. Galvanometernya bergerak. Oh, dinyala. Ya. Jadi memutus arus pada kumparan primer yang sebelah kiri, yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Kumparan sekunder ini primer gitu ya. Ini kan nggak ada batu baterai ini. Batu baterainya hanya di sini sumber arusnya. Tapi ini juga pada akhirnya kan ada arusnya. Nah, yang berikutnya batu baterainya diganti dengan sumber arus PLN, alternating current atau bolak-balik. Nah, jelas kumparan di dekatnya terus terinduksi. Sehingga terjadi terus perubahan flux magnet. Jadi ini terus mengalirkan arus listrik ya. Mengalirkan arus listrik bolak-balik AC pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Nah, faktor apa saja nanti yang akan mempengaruhi besarnya GGL induksi? GGL induksi itu harus besar karena nanti dia akan menghasilkan arus listrik ya, arus induksi. Nah, yang pertama, lihat kedua ini gambar ini sama ya, mirip, sama. Tapi perlakuannya berbeda. Seperti ini lihat. Nah, yang atas lambat, yang bawah cepat. Nah, yang cepat ini ternyata menghasilkan simpangan jarum galvanometer lebih ke kanan dan lebih ke kiri. Jadi lebih besar arusnya yang bawah. Tuh, yang pertama ya, sebanding dengan kecepatan perubahan. Yang bawah semakin cepat, semakin besar GGL yang ditimbulkan. Sehingga arus juga semakin besar. Jadi, induksi elektromagnetik sebanding atau berbanding lurus dengan perubahan kecepatan flux magnet. Ini didefinisikan atau disimbolkan dengan delta flux per delta T. Delta T itu waktu ya. Delta flux perubahan flux magnet. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian memperhatikan gambar atas dan bawah, tentu ada perbedaan kalau yang ini. Yang ini lilitannya sedikit, yang ini banyak. Mana yang menghasilkan GGL induksi yang besar? Oh, ternyata yang lilitannya banyak. Berarti lilitan berpengaruh. GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Atau epsilon dibacanya GGL induksi sebanding dengan N jumlah lilitan. Nah, kalau kita simpulkan, GGL induksi itu pertama sebanding dengan jumlah lilitan, kedua sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Atau nanti oleh Michael Faraday ini dibuat persamaan atau rumus. Epsilon sama dengan negatif N delta flux per delta T. Ya. Induksi elektromagnetik atau GGL induksi itu dengan volt satuannya. Delta flux per dt, kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet, Weber per sekon satuannya. Ya, ini hukum Faraday. Nah, seperti apa contohnya? Nah, misalkan ada kumparan yang lilitannya 300. Kemudian terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber. Nah, delta itu ada selisih dari 3000 dan 1000 ini. Dalam setiap menitnya, ini delta T ya. 1 menit pakai detik, 1 menit 60 detik. Nah, jadi delta flux-nya selisih antara 1000 kurangi 3000, delta T-nya waktu 1 menit, berarti 60 sekon. Nah,
N-nya jumlah lilitan 300. Masukkan ke rumus ini angka-angkanya. Min 300, 1000 kurangi 3000 per 60. 1000 kurangi 3000, min 2000 kan? Min 300 kali min 2000 ya, dibagi 60. Min ketemu min plus. Jadi hasilnya 10.000 volt. Kalau dikilokan 10 kilo volt. Demikian, anak-anakku sekalian. Nah, sekarang benda apa saja atau alat apa saja yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik? Yang pertama generator. Sering sehari-hari disebut genset ya, alat untuk menghasilkan arus listrik. Ini generator AC ini digerakkan oleh listrik PLN. Perhatikan, ini ada magnet yang besar, medan magnetnya dari utara ke selatan. Ini ada sikat kumparan. Nah, kalau kita putarkan, nanti arus akan timbul dan sejalan dengan yang anak panah merah ini. Nah, lampu belum menyala ya, karena dia belum balik lagi ke semula. Nah, ini bolak-balik. Nah, dia baru berputar, kemudian bisa menyalakan lampu. Ini cara kerja sederhana dari generator. Genset sehari-hari disebutnya, generator set gitu ya. Nah, ini arah-arahnya, arah medan magnet. Yang kuning ini dari utara ke selatan. Ini gaya Lorentz yang kemarin kita pelajari, F ya. Nah, bentuk gelombang dari generator ini seperti gelombang transversal sinusoidal kalau dilihat di osiloskop itu. Ini arah pakai tangan kanan ya. Ini I arus, ini gaya Lorentz yang kemarin tuh. Ini medan magnet. Demikian anakku sekalian. Kemudian pada generator DC harus arah. Nah, bedanya tadi ininya ada 2 ya, dan cincinnya tidak belah. Kalau ini cincinnya belah. Nah, bagaimana cara kerjanya? Karena ini ada medan magnet sehingga menggerakkan kumparan ini. Nah, demikian arus mengalir, induksi elektromagnetik. Nah, ini tidak harus bolak-balik, ini searah aja. Nah, searah kan nggak bolak-balik. Langsung ini menyala, artinya sudah dihasilkan arus induksinya, menyalakan lampu ini. Demikian, ini arah medan magnetnya, ini gaya Lorentz, ya. Dan bedanya tadi, ini hanya ada puncak saja nih, gelombangnya, tidak ada di bawah, tidak ada lembah, ya. Yang ketiga adalah dinamo sepeda, sepeda ontel, ya. Sepeda zaman dulu itu dilengkapi ini di depan untuk menyalakan lampu sepedanya. Nah, yang ini terhubung ke ban sepeda, nanti dia berputar, ada perubahan medan magnet di sini. Kalau ada perubahan medan magnet akan ada arus induksi sehingga bisa menyalakan lampu. Nah, kayuhan sepedanya semakin cepat, lampunya semakin terang. Sepedanya lambat, tentu saja nanti dia semakin lambat, arus yang masuk ke sini juga semakin sedikit, redup lampunya. Nah, ini sederhana ya, alat-alat ini. Tapi ini fenomenal kalau dulu itu, karena pertama kali ditemukan. Sekarang sudah pakai LED ya, LED. Light emitting diode itu di sepeda itu sudah modern sekarang. Tapi yang dulu ini kan sederhana ya. Nah, begitu. Yang terakhir adalah transformator atau sehari-hari disebut alat ini trapo untuk mengubah tegangan bolak-balik, tegangan yang dari PLN. Bisa naik, bisa turun tergantung kebutuhan kita. Ya. Ini bagian utama trapo itu ada lilitan primer, ada sekunder, ada inti besi. Ya. Nah, ini yang dihubungkan ke listrik PLN, sumber tegangan AC, nanti ini hasilnya, keluarannya, outputnya di sini. Bisa menyalakan atau menghidupkan alat-alat elektronik tergantung kepentingan gitu ya. Ada 2 nanti jenis trapo ini, karena berfungsi mengatur
kebutuhan kita terhadap tegangan bisa step up, menaikkan tegangan, atau nanti yang satu lagi step down. Cirinya adalah lilitan sekunder lebih besar atau lebih banyak jumlahnya daripada lilitan primer. Tegangannya juga, tegangan sekunder lebih besar dibanding tegangan primer. Tapi untuk arus sekundernya lebih kecil dibandingkan dengan arus primer. Nah, lihat ini lilitannya lebih sedikit kan? Ini lebih banyak gitu. Kalau trafo step up menaikkan tegangan. Kalau di sini masuk 110 volt, di sini keluarnya 200 volt misalkan. Menaikkan. Yang kedua, menurunkan tegangan. Ini terbalik ya. Lilitan sekunder lebih kecil dari lilitan primer. Tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primer. Arus sekunder lebih besar dari arus primer. Nah, maka lilitannya di sebelah primer itu lebih banyak kalau step down penurun tegangan itu. Karena nanti ingin dihasilkan tegangan yang lebih kecil. Kalau ini masuknya 200 volt, ini keluarnya 100 volt misalkan. Nah, untuk persamaan atau rumus trafo, ini ada rumus umum dari trafo ya. NP per NS dengan PP per PS. Nah, ini keterangannya. Nanti bisa kalian lebih dalam ya, di buku paket juga ada ini. Nah, transformator atau trafo ideal itu energi yang masuknya harus sama dengan energi yang keluar. Kalau masuk 100%, keluar 100% lagi. Tapi tidak ada trafo yang ideal seperti itu ya. Ada energi yang hilang ketika proses. Nah, maka bisa menghasilkan persamaan yang lain, yaitu PP per PS, IS per IP. Perhatikan, kalau tegangan dengan arus berbanding terbalik. Di sini P, ini P-nya di bawah. Kalau ini kan sama nih, P-nya di atas, ini P-nya. Jadi perhatikan kalau dengan arus berbanding terbalik. Ya, persamaannya. Ini persamaan umum dari transformator. Nah, ini banyak istilahnya nih untuk lilitan primer itu ya. Boleh kalian sebut lilitan primer, boleh masukan sebelah sini tuh, boleh input, boleh dicatu, boleh dihubungkan dengan sumber tegangan. Nanti kalimat di soal tuh banyak ya seperti ini nih. Nah, yang sebelah kanan lilitan sekunder juga banyak juga istilahnya, keluaran, output, hasil, atau dihubungkan pada lampu atau alat listrik yang lain. Tidak usah harus lampu ya, tapi kebanyakan dicontohkannya lampu. Nah, contoh kita lihat soal ini. Sebuah trafo memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder 6.000 dan 200 lilitan. Jika kumparan primer trafo diberi tegangan 240, maka tegangan yang dihasilkan adalah sekian. Nah, itu pertanyaannya ya. Ini kan lilitan N ya, primer P, NP 6.000 gitu ya. NS 200. Kemudian ini kumparan primer trafo diberi tegangan 240, ini berarti pipe ya. Tegangan primer 240. Masukkan ke rumus ini. Ini 6.000, ini 200, NS-nya pipe-nya 240 per PS. Kemudian kali silang, 6.000 kali PS, 240 kali 200. Maka PS akan sama dengan 240 kali 200 dibagi atau per 6.000. Hasilnya 8 volt. Ya, ini matematikanya sederhana lah. Insya Allah kalian bisa menguasainya. Nah, apa yang dimaksud dengan efisiensi trafo, anak-anakku sekalian? Perbandingan energi keluaran atau output dengan energi yang masuk dengan inputnya dalam bentuk persentase persen ya. Nah, ini efisiensi trafo tuh. Lambangnya ya nano seperti ini. WS per WP kali 100%. Ini W-nya energi listrik. Sudah dipelajari dulu di listrik dinamis ya. P-nya itu kan daya ya, P. Daya sekunder, daya primer. Atau daya masukan, daya keluaran boleh lah. Atau ada rumus yang ini PS kali IS per PP kali P kali 100%. Nanti mana rumus yang digunakan tergantung soalnya dong. Ya. Mana yang diketahuinya gitu. Nah,
Kemudian penggunaan trafo ini selain pada alat-alat elektronik di rumah kita, yang paling fenomenal adalah penggunaan untuk transmisi energi listrik jarak jauh. Kalian tidak pernah membayangkan ya, listrik di rumah kalian sampai ke kamar kalian itu berasal dari mana? Itu jauh ya. Nah, ini misalkan ini asal listriknya itu dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air misalkan. Nah, di PLTA ini air terjunnya ini atau airnya itu digunakan untuk menggerakkan turbin dari generator PLTA yang bisa menghasilkan listrik yang sangat besar, 30 megawatt dengan tegangan 10.000 volt. Nah, sebelum dialirkan menuju kota, ini dialurkan dulu melalui sutet ya, saluran udara tegangan tinggi di tiang listriknya yang tinggi seperti menara. Dia ditaikan dulu tegangannya dengan trafo step up. Ini trafonya besar sekali nih. Dari 1000 jadi 150 kilovolt. Ini 10 kilovolt jadi 150 kilovolt, 15 kalinya ditaikan dulu biar tidak ada energi yang hilang. Terus persawahan, jalan tol ya, pinggiran kota lah. Nah, ketika mau memasuki kota, dia diubah lagi oleh trafo penurun tegangan, step down. Dari 150 kilovolt menjadi 20 kilovolt. Supaya tidak terlalu bahaya tegangan terlalu tinggi. Ya. Nah, ketika masuk kota, di kota dibagi-bagi lagi dengan trafo yang lebih kecil. Ya, gardu trafo atau trafo step up. Yang kecil-kecil ini banyak nih tersebar ya di kota-kota. Nah, inilah yang mengubah dari 20 kilovolt menjadi 220 volt dan sampai di rumah kita. Hari ini seluruh Indonesia 220 volt dari PLN-nya tegangannya. Ya, itu kurang lebih fungsi utama dari trafo atau transformator. Nah, anak-anakku sekalian, apa keuntungan dari transmisi energi listrik jarak jauh ini dengan menggunakan arus besar atau dengan tegangan tinggi? Mana yang untung? Kita hitung pakai rumus yang sudah kita pelajari di listrik dinamis, ya. Kalau P sama dengan P kali I, daya sama dengan tegangan kali arus, maka kalau arus sama dengan daya dibagi tegangan. Nah, ini datanya sudah ada di sini nih. Ya, kita masukkan. Misalkan dayanya 30 juta watt, P-nya 10.000 volt. Nah, ini 30 juta watt sama ya, P-nya 150.000 volt. Ini kan kecil nih P-nya, ini besar ya. Maka arus yang dihasilkan yang ini 3000 ampere, yang ini yang pakai tegangan tinggi 200 ampere. Yang ini arus tinggi, yang ini arus rendah. Mana yang lebih menguntungkan? Ternyata daya yang hilang di perjalanan karena berubah jadi kalor untuk yang menggunakan arus besar ini hasilnya 90 megawatt. Mega itu 1 juta, 90 juta watt daya yang hilang. Sementara dengan menggunakan tegangan yang tinggi itu hanya 0,4 megawatt daya yang hilang kecil. Tentu saja yang dipilih oleh PLN sekarang dengan transmisi tegangan tinggi. Maka tadi dari PLTA ditaikan dulu ya oleh trafo step up. Itu mungkin penjelasan dari transmisi energi listrik jarak jauh yang sehari-hari kita nikmati untuk berbagai kepentingan anakku sekalian. Hari ini kita cukupkan dulu. Ini hanya sekedar mengingatkan pada kita harus selalu disiplin ya terhadap segala sesuatu. Disiplin waktu, disiplin kerja. Kalau kalian sudah berdisiplin dengan hal-hal kecil, insya Allah kalian bisa menaklukkan hal-hal yang besar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.